Tes. Suaranya jelas, Kak? Jelas kok suaranya. Kita mulai aja ya, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak Abdul Muhtaram selaku perwakilan Sekolah SMKN 2 Tangerang Selatan. Yang terhormat Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Jakarta Kak Adi Krisnayadi dan Kak Wisnu Kapaksi selaku PO BEM GTS 2021. Seterusnya adik-adik siswa-siswi kelas 12 SMKN Negeri 2 Tangerang Selatan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul walaupun melalui virtual meeting di acara BEM GTS 2021. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang berbahagia, saya Tri Madinda dari jurusan Teknik Sipil PNJ Angkatan 2020 selaku Master of Ceremony BEM GTS 2021 izin memperkenalkan apa itu BEM GTS. Jadi BEM GTS adalah acara yang bertujuan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi tentang beasiswa bidik misi KIPKA kepada siswa-siswi kelas 12. Tema acara kita kali ini yaitu Euphoria Festival Make Your Happy into Reality. Kenapa? Karena layaknya festival ini dihadiri oleh orang banyak, maka PNJ juga mampu membawa kebahagiaan tiada henti atau euforia untuk adik-adik yang kurang mampu untuk mewujudkan mimpinya di dunia perkuliahan. Tapi kakak ingatkan lagi, acara ini tidak hanya membahas perihal bidik misi saja, kami juga akan membahas tentang syarat-syarat masuk PTN dan masuk PNJ pada khususnya. Acara ini tidak akan terlaksana tanpa adanya sponsor kita, yaitu lulusnegeri.com dan media partner kita, Gema PNJ. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kakak akan bacakan rangkaian acara BEM GTS 2021 yang terdiri dari satu, pembukaan BEM GTS oleh Kak Wisnu Kapaksi. Kedua, sambutan Ketua Forum Bidik Misi Politeknik Jakarta oleh Kak Adi Krisnayadi. Yang ketiga, sambutan oleh pihak sekolah yang akan dibacakan oleh Bapak Abdul Muhtaram. Yang keempat yaitu pemaparan materi sosialisasi. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat kepada pihak sekolah, promosi tryout premium BEM GTS 2021, dan terakhir yaitu penutup. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, BEM GTS 2021 kali ini punya tagline nih adik-adik. Kalau kakak bilang BEM GTS 2021, silakan diunmute dengan jawab berjuang untuk sukses. Kita coba ya. Nah, BEM GTS 2021 berjuang untuk sukses. Oke, terima kasih adik-adik. Kita mempersingkat waktu, kita masuk ke acara pertama yaitu sambutan PO BEM GTS oleh Kak Wisnu Kapaksi. Kepada Kak Wisnu, waktu dan tempat disilakan. Bermasuk. Berisik lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian dimanapun berada. Puji syukur atas rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul hari ini pada acara bidik misi KIPK Goes to School atau biasa disingkat dengan BEM GTS PNJ tahun 2021 melalui kanal Zoom meeting ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak
atau Ibu Guru BK, serta kepada teman-teman kelas 12 yang telah menghadiri acara BMGTS PNJ ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada 71 panitia BMGTS PNJ 2021 yang telah berusaha sekuat tenaga gift that we have demi kesuksesan acara ini di tengah tantangan yang ada. BMGTS PNJ 2021 merupakan program kerja tahunan dari Forum Mahasiswa Bidik Misi KIPK atau biasa dikenal dengan Formadiksi Politeknik Negeri Jakarta, di mana pada tahun ini merupakan tahun keempat acara ini terselenggara. Adapun rangkaian acara pada BMGTS PNJ 2021 ini adalah sosialisasi Bidik Misi KIPK, sosialisasi pengenalan Politeknik Negeri Jakarta, dan juga ditutup dengan tryout UTBK Premium BMGTS PNJ tahun 2021, yang mana tryout ini hanya ditujukan untuk siswa yang berasal dari sekolah tujuan BMGTS ini. BMGTS PNJ 2021 berhasil menyentuh sampai angka 7.500 peserta sosialisasi dan juga 2.000 kuota peserta tersedia untuk mengikuti tryout UTBK Premium BMGTS PNJ 2021 ini. Saya harap dengan acara ini maka teman-teman kelas 12 dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Juga dengan adanya acara ini, teman-teman dapat menjadikan Politeknik Negeri Jakarta sebagai kampus tujuan teman-teman untuk melanjutkan pendidikan. That's all from me. I am Wisnu Ekapaksi Endrotanoyo as Project Officer BMGTS PNJ 2021. That's all from me. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Wisnu atas kata sambutannya. Kita masuk ke acara selanjutnya, itu sambutan dari Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Negeri Jakarta oleh Kak Adi Krisnayadi. Kepada Kak Adi, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Krisnayadi dari jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah Politeknik Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pendamping, yang saya hormati Ketua Pelaksana BMGTS PNJ 2021, yang saya hormati seluruh panitia, dan juga yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi Bidik Misi KIP Kuliah Goes to School Politeknik Negeri Jakarta tahun 2021 atau biasa disingkat dengan BMGTS PNJ 2021. Kegiatan BMGTS PNJ 2021 ini merupakan kegiatan tahunan dari Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah Politeknik Negeri Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pencerdasan dan juga sosialisasi kepada adik-adik yang ada di SMA, SMK, MA atau sederajat yang ada di Jabodetabek mengenai beasiswa KIP kuliah dari pemerintah dan juga kampus Politeknik Negeri Jakarta. Bagi adik-adik yang merasa dari keluarga yang kurang mampu akan tetapi ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta, akan tetapi bingung tentang biaya, tentang pembayarannya, adik-adik jangan bingung. Ikuti sosialisasi Bidik Misi KIP Kuliah ini dengan sama
pahami betul-betul, dan semua orang itu punya kesempatan yang sama di dalam hidup, tak terkecuali adik-adik yang ada di kanal Zoom ini. Oleh karena itu, jangan menyerah, tetap semangat, karena kita nggak tahu Tuhan itu ngasih kunci pintu yang mana untuk kita masuk. Sehingga apapun kesempatannya, cobain dan jangan menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Adi atas kata sambutannya. Kita masuk ke sambutan yang terakhir datang dari KN 2 Tangerang Selatan, itu oleh Bapak kepada Bapak Ahmad, waktu dan tempat. Silakan. Ini bunyi dia sama ya? Iya, sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar jelas. Suaranya terdengar jelas. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur di kala pandemi seperti ini, kegiatan seperti ini masih berjalan dengan positif, dan kakak-kakak dari PNJ masih mau untuk mengundang SMK Negeri 2 Tangerang Selatan untuk bergabung di BMGTS ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia serta siswa-siswi SMKN 2 Tangerang Selatan yang Bapak banggakan. Kegiatan BMGTS tahun 2021 ini merupakan salah satu fasilitas dari sekolah. Sekolah hanya bisa memfasilitasi untuk masa depan kalian. Jadi selebihnya adalah kalian yang menentukan. Jadi tidak kurang-kurang sekolah untuk memfasilitasi ya. Mulai dari karena kita SMK, jadi kebanyakan orientasinya adalah bekerja dan bekerja. Namun di satu sisi sekolah itu tidak menutup kemungkinan untuk kalian melanjutkan ke studi pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kakak-kakak kalian di PNJ ini hadir untuk memberikan wawasan kepada kalian terkait dengan studi yang lebih tinggi lagi. Dalam artian di sini adalah Politeknik Negeri Jakarta. Dan di sini juga akan disosialisasikan tentang KIPK. Ya, yang mana itu banyak dari kemarin siswa-siswi yang menanyakan tentang KIPK kuliah gitu. Jadi disinilah wadahnya, disinilah kalian nanti menyerap informasi yang diberikan oleh kakak-kakak kalian yang ada di PNJ. Lalu jika nanti tidak ada kurang pemahamannya, maka kalian juga bertanya gitu, keaktifannya juga dibutuhkan di sini. Jadi ini bentuk support dari sekolah untuk kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi dari segi kalian orientasinya kerja ada, orientasinya mau ke kuliah juga ada. Saya sangat berterima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta yang menggandeng SMKN 2 Tangerang Selatan untuk kegiatan ini. Dan untuk siswa-siswi SMKN 2 Tangerang Selatan, inilah saatnya kalian untuk menyerap wawasan yang lebih luas lagi tentang dunia studi yang lebih tinggi, yaitu kuliah serta KIP. Dan di sini juga nanti akan disosialisasikan tentang bidik misi, yang mana kalian itu perlu mengetahui itu, karena di kuliah pun juga banyak beasiswa gitu. Salah satunya bidik misi ini. Nah, maka dari itu sekolah hadir
untuk memenuhi antusiasme kalian tentang bidik misi, tentang KIPK kuliah, tentang PNJ. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kakak-kakak kalian yang ada di PNJ. Sekali lagi, Bapak berterima kasih terutama kepada Politeknik Negeri Jakarta yang masih memberikan kesempatan kepada SMKN 2 Tangerang Selatan untuk bergabung di event tahunan ini. Semoga event tahunan ini akan berlanjut seterusnya dan terus bekerjasama dengan SMKN 2 Tangerang Selatan. Cukup dari Bapak. Untuk siswa-siswi SMKN 2 Tangerang Selatan, inilah saatnya kalian untuk membuka wawasan kalian. Ini informasi yang sangat penting dan harus kalian cerna dan serap. Oke, terima kasih. Cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, benar sekali adik-adik, silakan nanti adik siapkan pertanyaannya di sesi tanya jawab nanti. Akan kirim di konten nanti. Nah, kita ke acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan sosialisasi kita oleh Kak Adisa. Kepada Kak Adisa, waktu dan tempat. Oke, baik. Kedengeran ya suaranya? Halo? Kedengeran ya? Oke. Halo semuanya, teman-teman SMK 2 Tangerang Selatan, Bapak Ahmad Muhtarom yang terhormat, dan juga teman-teman kelas 12 nih, apa kabar semuanya? Baik-baik ya? Baik, Kak. Sepi banget, udah pada sarapan belum? Oke, alhamdulillah baik. Oke, perkenalan diri dulu kali ya. Nama saya Adisa Marendra, mahasiswi PNJ tahun 2020, jurusan akuntansi, program studi D4 Manajemen Keuangan. Nah, mau tanya dulu nih, di sini adik-adik udah pada tahu belum sih KIPK itu apa? Boleh banget nih yang tahu dijawab. Belum pada tahu kali ya? Oke, nggak apa-apa. Insya Allah abis acara ini yang belum tahu tentang KIPK nih akan tahu, dan yang udah tahu akan lebih tahu lagi. Nah, kita langsung masuk aja ke materinya. Pertama itu tentang bidik misi nih. Apa itu bidik misi? Bidik misi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, tapi memiliki potensi akademik yang baik nih untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Sedangkan kalau KIPK adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang sama aja merupakan bantuan biaya kuliah atau beasiswa yang sebelumnya bernama bidik misi nih. Nah, jadi KIPK itu merupakan perubahan dari beasiswa bidik misi, yaitu penerimaan beasiswa berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu. Oke, sekedar informasi nih, bidik misi merupakan program pada tahun 2010 atau program pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Pendidikannya yaitu Bapak Muhammad Nuh. Sedangkan kalau KIPK merupakan program unggulannya Bapak Joko Widodo nih melalui Menteri Pendidikannya yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, KIPK sendiri itu baru direalisasikan pada tahun 2020 kemarin nih. Jadi tahun adik-adik adalah tahun kedua direalisasikannya KIPK gitu. Nah, untuk perbedaan KIPK dengan bidik misi, itu seperti yang tadi saya jelasin ya, secara garis besarnya itu sama aja. Hanya berbeda pada penamaan istilah uang saku dan juga namanya nih. Kalau bidik misi namanya itu gratis biaya kuliah dan dapat uang saku bulanan. Sedangkan KIPK gratis biaya kuliah dan dapat biaya untuk membeli buku setiap bulan, di mana membeli buku setiap bulan adalah istilah lain dari uang saku. Jadi untuk memperhalus aja ya teman-teman. Oke, kita ke persamaan. Persamaan KIPK dengan bidik misi, yang pertama itu ada biaya hidup. Nah, teman-teman yang mendapatkan KIPK nanti akan mendapatkan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan atau diakumulasikan selama 6 bulan nih atau 1 semester sebesar 4.200.000. Kemudian bebas biaya UKT. Wah, udah dapat biaya hidup, bebas biaya UKT juga. Karena kenapa bebas biaya UKT? Karena pemerintah langsung membayarkannya ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian bebas biaya seleksi UTBK karena
misalnya teman-teman mau daftar UTBK untuk ikut SBMPTN nanti, itu kalau misalnya teman-teman udah daftar KIPK itu tidak akan dikenakan biaya. Jadi enak banget nih teman-teman tinggal kalau misalnya udah dapet KIPK ya, tinggal belajar yang benar, nurut sama dosen, kerjain tugas-tugasnya, dan ikut kegiatan-kegiatan di perkuliahan gitu. Oke, KIPK itu bisa didaftarkan di perguruan tinggi negeri maupun swasta nih, yang pastinya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Agama. Jadi teman-teman yang mau daftar di UIN itu bisa banget daftar KIPK. Tetapi sayang banget nih, karena KIPK belum berlaku untuk institusi di bawah naungan Kemenkes seperti Politekkes ataupun Akademi Keperawatan. Untuk perkiraan kuota di tahun 2021 itu sebesar 200.000 peserta nih. Wah, teman-teman punya kesempatan banyak banget untuk menjadi salah satu dari keluarga KIPK nih, karena tahun ini penerimaannya lumayan besar ya teman-teman. Nah, juga ada catatan, kalau misalnya memang tahun ini belum rezeki teman-teman untuk kuliah nih, akun tahun 2021 itu bisa digunakan tahun 2022 nih. Jadi tahun 2022 misalnya teman-teman mau kuliah lagi itu nggak perlu bikin akun baru, cukup teman-teman ingat kata sandi dan juga username-nya gitu. Periode waktu beasiswa KIPK kuliah untuk program reguler nih. Yang pertama, diploma 1 itu maksimal 2 semester atau 1 tahun, diploma 2 maksimal 4 semester atau 2 tahun, diploma 3 maksimal 6 semester atau 3 tahun, diploma 4 maksimal 8 semester atau 4 tahun, dan juga sarjana sama ya, kayak diploma 4 maksimal 8 semester atau 4 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ya amit-amit ya, kalau misalnya lulusnya lambat nih, misalnya S1 kan harusnya 4 tahun nih, tapi teman-teman lambat, jadi 10 semester misalnya gitu. Jadi itu 2 semester ke belakangnya itu udah tidak dibiayai lagi oleh pemerintah. Oke. Ini yang mesti diperhatiin banget nih, penghentian beasiswa KIPK, jangan sampai teman-teman udah perjuangin KIPK dari awal, tapi karena kesalahan dari teman-teman sendiri, jadinya harus terpaksa dihentikan nih. Nah, pertama itu di drop out atau di DO. Jadi masing-masing kampus itu memiliki kriteria sendiri untuk bisa men-DO mahasiswanya. Contohnya seperti izin lewat dari batas waktunya, atau memiliki nilai yang kurang, misalnya nilainya D atau E, itu kemungkinan akan DO dari perkuliahan. Kemudian nonaktif atau jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, jadi nggak ikut sama sekali organisasi nih. Kemudian yang terakhir adalah cuti. Persyaratan penerimaan beasiswa KIPK. Yang pertama itu siswa SMA sederajat yang lulus pada tahun 2021, 2020, dan 2019. Kedua, memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung oleh bukti dokumen yang sah. Nah, bukti dokumen yang sah itu apa sih Kak contohnya? Contohnya seperti SKTM teman-teman. Itu SKTM itu bisa teman-teman dapetin di kelurahan. Kemudian lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kemudian berasal dari keluarga PKH atau program keluarga harapan, pemegang KKS atau kartu keluarga sejahtera, kemudian berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya KIP pelajar nih, mungkin di sini udah ada nih yang dapat KIP pelajar, yang mana nanti dijadikan prioritas nih. Nah, syarat pendaftarannya itu hanya mengisi biodata, data keluarga, prestasi, rencana perguruan tinggi, dan seleksi saja. Selanjutnya, jika belum memiliki KIP pelajar, jangan khawatir teman-teman, ataupun orang tua teman-teman belum punya KKS, itu teman-teman masih tetap bisa mendaftar KIPK dengan catatan memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan itu apa Kak? Persyaratan itu kayak yang aku sebutin tadi, SKTM, terus bukti prestasi teman-teman, misalnya teman-teman pernah menjuarai
lomba bulu tangkis itu bisa banget dimasukin ke prestasi nanti. Nah, kemudian penerima KIPK ditetapkan oleh Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian pencairan biaya hidup 6 bulan pertama yang biasanya cair pada 1-2 bulan setelah perkuliahan berlangsung nih. Jadi untuk awal-awal kuliah mungkin teman-teman juga harus memiliki memiliki tabungan sendiri untuk biaya hidup sebelum uang KIPK turun gitu. Nah, untuk minimal IP sendiri untuk dari syarat beasiswa KIPK nih ya, itu 2,75 untuk rumpun rekayasa dan 3,00 untuk rumpun tata niaga. Nah, perlu diingat lagi juga nih kalau minimal IP itu tergantung kebijakan jurusan dan kampus masing-masing teman-teman. Kalau misalnya di PNJ sendiri itu minimal IP untuk beasiswa KIPK ya, itu 2,75 untuk rumpun rekayasa atau teknik dan 3,00 untuk rumpun tata niaga. Jalur penerimaan KIPK. Yang pertama pastinya ada SNMPTN yang sudah buka pendaftaran ya teman-teman. Ada SBMPTN juga, kemudian ada SNMPN khusus Politeknik, SBMPN khusus Politeknik juga, dan juga ujian mandiri. Nah, untuk ujian mandiri juga ini tergantung kebijakan kampus nih. Teman-teman harus tahu kampus tujuan teman-teman tuh ujian mandirinya menerima jalur KIPK atau tidak. Contohnya PNJ sendiri itu belum bisa menerima mahasiswa dengan KIPK untuk ikut ujian mandiri gitu. Kemudian tata cara pendaftaran KIPK nih. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa banget nih setelah acara nanti buka laman atau web KIPK Kemendikbud di https://KIPK kuliah kemendikbud.go.id. Nah, untuk yang pertama yang pasti itu daftar atau buat akun pada web KIPK Kemendikbud. Kemudian masukkan data NIK, NISN, MPSN, dan juga alamat email yang aktif pada saat pendaftaran. Nah, aku mau wanti-wanti banget buat teman-teman jangan sampai salah masukin NIK, NISN, dan MPSN. Karena kesalahan pada saat mengisi ketiga tersebut itu akan berujung fatal nih teman-teman. Teman-teman akan kesulitan dalam mendaftar ke tahap yang selanjutnya gitu. Kemudian apabila NISN, NIK, dan MPSN itu sudah betul, sistem KIPK akan melakukan validasi nih. Nah, jika validasinya berhasil, sistem KIPK akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke email pendaftar. Jadi email teman-teman juga harus aktif ya, email pribadi yang memang teman-teman sering pakai nih. Kemudian, menyelesaikan pendaftaran dan memilih jurusan yang akan diikuti di web serta menyelesaikan pendaftaran pada jalur yang diikuti. Selanjutnya, bagi pendaftar yang dinyatakan lulus PTN, maka lakukan proses verifikasi sebelum dinyatakan sebagai calon penerima KIPK. Nah, untuk catatan nih, untuk teman-teman yang mau daftar ke PTS tapi juga mau daftar ke IPK, itu pastikan untuk selalu mengecek laman PTS-nya karena setiap PTS itu memiliki alur kebijakan yang berbeda-beda untuk pendaftaran ke IPK gitu. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu ya, timeline pendaftaran ke IPK. Alhamdulillah banget nih, udah turun tanggal 8 kemarin. Untuk pendaftaran akun KIPK itu tanggal 8 Februari sampai 31 Oktober 2021. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar SNMPTN itu dibuka pada tanggal 14 Februari sampai 23 Februari. Nah, maaf ini tipe ya teman-teman maksudnya. Oh, bener deh, SNMPN, maaf. Untuk SNMPN nih teman-teman yang mau daftar SNMPN Politeknik itu pada tanggal 12 Februari sampai 8 Maret tahun 2021. Ini bisa banget teman-teman screenshot atau foto atau nanti kunjungi aja laman KIPK itu udah ada di sana. Nah, selanjutnya kita ke akun LTMPT. Tapi kayaknya sebelum kita ke akun LTMPT nih aku mau dengar suara kalian buat nyebutin jargon dulu kali ya. Bisa banget nih Kak Tri Irma Dinda untuk bantu jargon.
Boleh nih, Kak. Masih ingat ya adik-adik tagline kita tadi? Kalau Kakak bilang BEM GTS 2021, jawabnya berjuang untuk sukses, gitu ya. Nah, kita coba. BEM GTS 2021. Berjuang untuk sukses. Sekali lagi dong. BEM GTS 2021. Berjuang untuk sukses. Oke, terima kasih adik-adik. Kakak kembalikan ke Kak Adisa. Oke, terima kasih Kak Tri Irma Dinda. Wah, masih semangat ya nih? Masih lah, jangan loyo, masih pagi nih. Untuk akun LTMPT itu wajib ya teman-teman, karena kalau teman-teman nggak punya akun LTMPT itu sayang banget nggak bisa ikut SNMPTN ataupun SBMPTN nih, cuman bisa mengikuti jalur mandiri di PTN atau PTS. Kenapa? Karena jalur mandiri itu tidak memakai akun LTMPT. Kemudian untuk calon pendaftar Politeknik Negeri, Diploma 1, 2, dan 3, itu tidak perlu membuat akun LTMPT. Kenapa? Karena SNMPTN dan SBMPTN itu hanya tersedia untuk sarjana terapan atau D4. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar Politeknik D4, itu harus membuat akun LTMPT gitu. Karena tahun ini Politeknik itu akan bergabung bersama LTMPT dan juga SBMPTN untuk seleksi D4-nya. Selanjutnya tentang timeline pendaftaran SNMPTN yang mungkin sebagian teman-teman atau bahkan semuanya udah pada tahu nih. Ini menurut hasil sosialisasi LTMPT pada bulan Desember kemarin nih. Untuk peluncuran sistem PMB tahun 2021 itu 4 Januari, kemudian registrasi akun LTMPT 4 Januari sampai 1 Februari, penetapan siswa eligible dari sekolah itu 4 sampai 8 Februari, pengisian PDSS atau data teman-teman, data siswa 11 Januari sampai 8 Februari, dan pendaftaran SNMPTN udah dibuka nih 15 sampai 24 Februari 2021 hari ini ya teman-teman pendaftaran SNMPTN-nya. Kemudian pengumuman hasil SNMPTN yang bikin deg-degan tanggal 22 Maret tahun 2021. Kemudian pendaftaran ulangnya yang lulus SNMPTN bisa dilihat di laman PTN penerima. Oke, sekarang pendaftaran SBMPTN yang juga merupakan hasil dari sosialisasi LTMPT pada bulan Desember kemarin ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu nih semuanya. Registrasi akun LTMPT itu 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Kemudian pendaftaran UTBK dan SBMPTN-nya 15 Maret sampai 1 April nih. Ingat-ingat ya tanggalnya teman-teman. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya dibagi menjadi 2 gelombang. Yang gelombang pertama itu 12 sampai 18 April, kemudian gelombang 2-nya 26 April sampai 2 Mei. Nah, pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN itu pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat atau 3 sore. Next, kita ke SNMPN nih, yang khusus Politeknik. Nah, SNMPN tahun 2021 ini sedikit berbeda ya teman-teman dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar pada jenjang D3 nih. Jadi buat teman-teman yang mau D4 itu bisa daftar di SNMPTN. Kemudian pendaftaran dimulai pada tanggal 11 Januari 2021. Udah bisa daftar nih dari sekarang teman-teman. Nah, link pendaftarannya itu di snmpn.politeknik.or.id. Kemudian menggunakan nilai rapot dan prestasi siswa. Dan memprioritaskan lulusan SMK. Aduh, susah banget ya aku ngomongnya. Cocok banget buat teman-teman dari SMK 2 Tangsel nih, buat daftar di Politeknik, karena memprioritaskan lulusan SMK. Untuk timeline pendaftaran SNMPN 2021 sendiri, itu peluncuran SNMPN 2021 itu tanggal 11 Januari sampai 12 Maret.
Kemudian pengisian data PDSS dan pemeringkatan sekolah itu pada tanggal 11 Maret sampai 12 Maret 2021. Nah, untuk tahu nih teman-teman masuk ke pemeringkatan sekolah atau tidak, itu bisa ditanyakan ke guru BK sekolah nih. Kemudian pembukaan pendaftarannya tanggal 11 Januari. Validasi berkas SNMPN itu tanggal 18 Januari sampai 26 Maret. Lama banget ya teman-teman, masih ada kesempatan nih. Kemudian penutupan pendaftarannya tanggal 19 Maret. Pengumuman SNMPN itu tanggal 6 Maret 2021. Oke, ada yang tahu nggak sih itu intro lagu apa? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu ya? Jadi itu adalah intro dari Mars PNJ nih. Wah, seru banget kan? Marsnya aja udah seru, apalagi euforia kalian buat kuliah di PNJ itu pasti asik banget sih. Oke, boleh di next nih. Aku mau nanya sedikit ya ke kalian. Udah ada yang tahu belum sih PNJ itu di mana? Udah ada yang tahu belum? Boleh banget nih dijawab. Depok, Kak. Di Depok. Wih, di Depok. Berarti udah tahu ya di Depok. Oke, aku bakal jelasin nih tentang PNJ, tapi sebelum masuk ke PNJ, aku mau jelasin juga mengenai perbedaan antara universitas dan politeknik. Karena banyak banget nih teman-teman yang belum tahu universitas itu apa sih, Kak, dan politeknik itu apa sih, Kak. Jadi, panitia sudah merangkum beberapa aspek yang menjadi pembeda antara universitas dan politeknik nih. Yang pertama itu dari jalur masuknya. Dari jalur masuknya sendiri, universitas itu memiliki 3 jalur masuk. Yang pertama ada SNMPTN, SBMPTN, dan juga ujian mandiri. Sedangkan politeknik tuh banyak banget teman-teman, ada 5. Yang pertama ada SNMPN, ada SBMPN, ada ujian mandiri politeknik, ada SNMPTN, dan juga SBMPTN. Wah, banyak banget kan, jadi teman-teman punya kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke politeknik gitu. Yang kedua adalah pendidikan. Dari aspek pendidikannya, kalau universitas itu menyelenggarakan pendidikan akademis yang mana lulusannya akan mempunyai cakupan yang lebih luas nih di bidang teori. Sedangkan kalau politeknik itu menyelenggarakan pendidikan vokasi, yang mana vokasi adalah nantinya akan dijadikan ahli pada bidang yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan gitu. Yang ketiga dari materi kuliahnya. Kalau universitas itu 40% untuk praktikum dan 60% untuk teori. Kalau politeknik sebaliknya teman-teman, 60% untuk praktik dan 40% untuk pendidikan materi. Jadi dari sini teman-teman udah bisa nebak ya. Kalau istilah sekolah itu universitas itu seperti SMA dan politeknik itu seperti SMK. Kemudian dari SKS-nya sendiri nih, atau sistem kredit semester. Yaitu kalau di universitas itu mahasiswa bisa menyusun atau menentukan SKS sendiri nih agar bisa lulus kurang dari 4 tahun. Itu kenapa teman-teman mungkin sering lihat ya kakak kelasnya itu kok bisa sih lulus 3,5 tahun, itu karena dia bisa menyusun SKS-nya sendiri gitu untuk lulus 3,5 tahun. Sedangkan kalau di politeknik, teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi untuk menentukan SKS-nya pada setiap semester, karena perguruan tingginya, politeknik itu sudah menyusun untuk mahasiswanya sampai lulus tepat waktu setiap semester, jadi sudah diatur nih teman-teman dari kampus sendiri gitu. Nah, yang paling menonjol adalah gelar nih. Kalau universitas itu gelarnya S1 atau strata 1, contohnya sarjana ekonomi atau disingkat SE. Sedangkan kalau politeknik D3 itu ahli madya namanya atau disingkat AMD, kemudian sarjana terapannya STR, kemudian diikuti oleh prodi atau jurusan. Misalnya teman-teman mau ambil D4 akuntansi, jadi nanti lulusannya adalah STRAK. Keren banget kan STRAK. Oke, kita langsung masuk ke Politeknik Negeri Jakarta. Ini yang gambar
kanan itu adalah peta denah kampus Politeknik Negeri Jakarta ini teman-teman. Nah, PNJ adalah salah satu perguruan tinggi diploma yang terdapat di area kampus Universitas Indonesia di Depok nih. Bener banget nih teman-teman yang tadi jawab Depok. Nah, kerennya lagi PNJ merupakan kampus politeknik terbaik ke-7 menurut Kemenristek Dikti tahun 2019-2020. Nah, PNJ juga merupakan lembaga pendidikan tinggi diploma yang sistemnya mempertemukan ilmu dan teknologi sesuai komposisi teori 40% dan juga praktik 60%. Seperti yang aku jelasin tadi. Oke, kita langsung masuk ke sejarah Politeknik Negeri Jakarta. Jadi, pada awal pembangunannya, PNJ itu namanya bukan PNJ, tapi FNGTUI atau singkatan dari Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Indonesia. Nah, kemudian berubah nama nih menjadi Politeknik Universitas Indonesia, yang mana saat itu ditetapkan sebagai salah satu dari 6 universitas yang mendapat proyek pembangunan pendidikan politeknik tahap 1 dari Dikti. PNJ sendiri itu didirikan pada tanggal 20 September tahun 1982 nih, yang sejak 25 Agustus tahun 98 menjadi mandiri namanya menjadi Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 207/O/1998. Nah, ketika didirikan dibuka 3 jurusan aja nih teman-teman, yaitu jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan Teknik Elektro. Jadi 3 jurusan tersebut adalah jurusan tertua di Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian menyusul tahun 1986 dibuka jurusan Tata Niaga yang selanjutnya dikembangkan menjadi jurusan Akuntansi dan jurusan Administrasi Niaga. Kemudian pada tahun 1990 dibuka jurusan Teknik Grafika Penerbitan atau TGP, yaitu merupakan hasil kerjasama antara PNJ dengan Pusat Grafika Indonesia. Kemudian bekerja sama juga nih dengan PT Trakindo Utama dibuka program studi alat berat di bawah jurusan Teknik Mesin yang dimulai tahun ajaran 2001 sampai 2002. Boleh di next. Maaf banget nih teman-teman, soalnya yang bawah nggak bisa kebaca nih. Oke, lanjut ya. Masih dengan sejarah PNJ nih. Nah, pada saat ini PNJ merupakan pendidikan tinggi vokasi yang mempunyai 7 jurusan dan 34 program studi. Wah, banyak banget nih. Nah, program studi tersebut adalah Diploma 1, 3, Sarjana Terapan, dan Magister, atau kalau di universitas itu S2. Pada tahun 2016, jurusan Teknik Elektro telah membuka program Magister Terapan Teknik Elektro atau MTTE dengan gelar MTR. Jadi teman-teman yang ngambil D4 teknik elektro nih kalau mau lanjut S2 bisa banget di PNJ lagi dengan mengambil program magisternya. Nah, para lulusan PNJ telah melakukan uji kompetensi kepada 1.600 lulusan sebagai wujud Permenristek Dikti nomor 14 tahun 2015 yang tujuannya itu menyiapkan lulusan yang profesional. PNJ merupakan lembaga pendidikan diploma tinggi diploma 3 dan 4 yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan SDM profesional di industri, baik industri jasa ataupun industri manufaktur nih. Dan pembelajaran di PNJ juga telah mengaplikasikan kurikulum nasional dengan pendidikan profesional secara tanggung jawab dan didukung oleh dosen-dosen profesional. Jadi untuk lulusan PNJ sendiri jangan diragukan lagi nih teman-teman ke profesionalnya dan keahliannya karena udah diuji juga gitu. Next tentang jalur masuk PNJ. Seperti yang tadi aku jelasin, jalur masuk Politeknik di PNJ juga ada 5 nih. Ada SNMPN yang khusus D3 di tahun ini, kemudian ada SBMPN, ada SNMPTN yang khusus D4, kemudian ada SBMPTN, dan ada UMPNJ atau Ujian Mandiri Politeknik Negeri Jakarta, yang sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjutnya. Jadi untuk perkembangannya bisa dilihat pada website resmi PNJ. Rumpun di Politeknik Negeri Jakarta itu ada 2, yaitu ada rekayasa dan juga tata niaga.
rekayasa itu teknik ya teman-teman. Nah, di rekayasa atau di jurusan teknik nih, ada 5 jurusan, yaitu teknik sipil, ada teknik informatika dan komputer atau TIK, kemudian ada teknik elektro, ada teknik mesin, dan teknik grafika penerbitan. Udah Mari yang kurang udah ambil aja. Maaf teman-teman yang bisa di. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke teknik sipil. Nah, buat teman-teman yang suka mempelajari pembangunan gedung dan juga konstruksi gedung nih, cocok banget untuk masuk ke teknik sipil. Nah, di teknik sipil PNJ itu ada 5 program studi. Yang pertama ada D3 konstruksi sipil, D3 konstruksi gedung, D4 teknik perancangan jalan dan jembatan atau disingkat TPJJ, kemudian ada D4 TPJJ konsentrasi jalan tol, dan D4 teknik konstruksi gedung. Next mengenai TIK nih, teknik informatika komputer. Ini jurusan yang bakal dibutuhin banget nih di masa depan atau sampai saat ini aja tuh udah dibutuhin banget karena emang apa-apa serba digital nih teman-teman. Nah, di TIK, TIK PNJ itu ada 4 program studi. Yang pertama ada D1 teknik komputer jaringan, kemudian ada D4 teknik informatika, D4 teknik multimedia jaringan, dan D4 teknik multimedia digital. Oke, lanjut ke teknik elektro. Di PNJ punya 6 program studi nih di teknik elektro. Yang pertama ada D3 teknik listrik, D3 teknik telekomunikasi, D3 teknik elektronika industri, D4 teknik instrumental dan kontrol industri, D4 broadband multimedia, dan D4 teknik otomatisasi listrik. Program studi di teknik mesin nih, ada D3 teknik mesin, ada D3 teknik konversi energi, ada D3 teknik alat berat, ada D4 teknik manufaktur, dan D4 teknik pembangkit tenaga listrik maksudnya. Next, kita ke jurusan teknik grafika penerbitan nih. Buat teman-teman yang suka dengan dunia percetakan atau nanti mau kerja di perusahaan percetakan atau mungkin mau buka usaha percetakan sendiri. Cocok banget nih ya. Nah, di PNJ TGP itu punya 4 program studi. Yang pertama ada D3 teknik grafika, D3 penerbitan, D4 desain grafis, dan D4 teknologi industri cetak kemasan. Nah, rekayasnya udah habis nih, kita langsung masuk ke tata niaga. Nah, di tata niaga itu ada jurusan akuntansi dan juga administrasi niaga nih teman-teman. Yang pertama kita ke jurusan akuntansi dulu nih. Nah, jurusan akuntansi ini sering banget disebut jurusan halu. Kenapa halu? Karena yang ngitung duit tapi duitnya nggak ada gitu teman-teman, itu kan halu banget ya. Oke, di akuntansi PNJ itu punya 6 program studi, yaitu ada D3 akuntansi, D3 keuangan dan perbankan, D4 keuangan dan perbankan syariah, D4 akuntansi keuangan, D4 manajemen keuangan, dan D4 keuangan dan perbankan. Lanjut ke jurusan administrasi niaga nih. Ada 3 program studi. Yang pertama D3 administrasi bisnis, D4 usaha jasa, konvensi perjalanan insentif dan pameran atau disingkat MICE. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka dengan dunia pariwisata atau dengan event management gitu. Ini cocok banget masuk MICE. Kemudian ada D4 administrasi bisnis terapan. Nah, selain program studi yang tadi aku sebutin, ada juga nih program studi khusus di PNJ. Yang pertama itu adalah
program studi khusus WNBK. WNBK itu teman-teman udah pada tahu kan singkatannya, yaitu warga negara berkebutuhan khusus. Nah, tapi hanya ada satu program studi yang khusus untuk WNBK, yaitu D3 Manajemen Pemasaran. PNJ membuka program studi manajemen pemasaran untuk warga negara berkebutuhan khusus berdasarkan surat keputusan Ditjen Dikti nomor 96-F-O-2013 tanggal 17 April tahun 2013. Program studi ini dijadikan sebagai wadah bagi lulusan SMA atau SMK luar biasa atau inklusi. Nah, jurusan ini adalah program studi vokasi yang akan melaksanakan individual education program berdasarkan pada adapting thematic integrate kurikulum untuk melatih, mendidik, dan membekali mahasiswa agar bisa menguasai bidang dengan beban 25% pendidikan kognitif dan 75% keterampilan. Boleh di next. Oke. Oke, teman-teman, kita tungguin dulu ya. Ngobrol-ngobrol dulu boleh kali ya. Ini boleh banget nih, teman-teman yang belum on cam dulu yuk. Aku mau ngeliat cantiknya, gantengnya SMK 2 Tangerang Selatan nih. Wah, cantik-cantik banget. Mana nih bukanya? Oke, lanjut ya. Nah, di PNJ juga ada D4 Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Program studi ini adalah program studi baru nih di PNJ, atau disingkat BISPRO. Biasanya disingkat BISPRO nih teman-teman. Merupakan salah satu program studi relatif yang baru di Indonesia. BISPRO dibuka perdana di PNJ pada tahun 2019-2020, jadi masih baru banget nih teman-teman ya. Berlandaskan SK Perizinan dan Kemenristek Dikti nomor 126-PT-I-2019. Prodi BISPRO itu dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bahasa Inggris dan tentunya bahasa Indonesia dalam bidang bisnis dan profesi lainnya. Nah, lulusan BISPRO ini bisa banget menempati posisi Oke, hilang lagi. Kira-kira PNJ udah jadi kampus idaman teman-teman belum nih? Halo? Arya, sedih nggak sih? Lanjut ya. Nah, program BISPRO ini bisa banget menempati posisi sebagai translator atau penerjemah, interpreter atau juru bahasa, kemudian staf administrasi dan sekretaris, kemudian staf ekspor-impor, copywriter, public relation, editor, reporter, jurnalis, dan posisi lainnya yang dibutuhkan dalam kompetensi kebahasaan nih. Nah, ada juga nih teman-teman program kerjasama di PNJ. Jadi PNJ itu memiliki beberapa kerjasama dengan PT ataupun universitas di luar negeri nih, khususnya Malaysia. Nah, yang pertama itu ada program studi D3 Teknik Mesin Konsentrasi Pengolahan Gas yang bekerja sama dengan PT Badak NGL. Kemudian D3 Teknik Mesin Konsentrasi Rekayasa Industri Semen yang bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia. Kemudian ada D3 Teknik Mesin Konsentrasi Perawatan Mesin Pesawat yang bekerja sama dengan PT GMF atau Garuda Maintenance Facility. Wah, keren banget nih.
Siapa sih yang nggak tahu Garuda gitu kan, pesawat terbaik di Indonesia. Kemudian ada D3 Teknik Mesin yang bekerja sama dengan PT Formosa Teknologi Sentral. Ada D3 Teknik Listrik bekerja sama dengan PT PLN. Dan ada juga nih sarjana terapan Teknik Multimedia Digital, terus kemudian terapan Teknik Manufaktur, terapan Manajemen Keuangan, terapan Akuntansi Keuangan, terapan Administrasi Bisnis Terapan yang bekerja sama dengan Manajemen and Science University di Malaysia. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi bisa banget nih buat kuliah di Indonesia dan juga Malaysia. Wah. Kemudian ada juga sarjana terapan untuk Teknik Multimedia Digital yang bekerja sama dengan Universitas di Malaysia nih, Asia University. Kemudian ada program sertifikasi setara D1 yang bekerja sama dengan PT Denso. Kemudian ada program lanjutan juga nih. Nah, selain menerima mahasiswa baru reguler, PNJ juga bisa menerima mahasiswa lanjutan dari D3 ke sarjana terapan atau D4. Beberapa penerimaan mahasiswa lanjutan dilakukan dengan pola yang berbeda nih, karena terkait dengan persyaratan atau kualifikasi mahasiswa baru yang dibutuhkan pihak industri atau lembaga. Nah, salah satu program lanjutan di PNJ itu ada sarjana terapan manufaktur atau masuk ke dalam jurusan teknik mesin. Kemudian ada program RPL. Nah, program RPL adalah rekognisi pembelajaran lampau, yang mana memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sudah memiliki pengalaman bekerja dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMK untuk melanjutkan ke pendidikan D3 atau sarjana terapan tanpa harus memulai dari semester 1. Nah, 3 di antaranya yang masuk ke program RPL itu ada D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan yang masuk ke jurusan Teknik Sipil. Kemudian ada D4 Broadband Multimedia yang masuk ke dalam jurusan Teknik Elektro. Yang terakhir adalah D4 Instrumentasi Kontrol Industri yang masuk ke jurusan Teknik Elektro juga. Nah, buat yang penasaran nih mengenai profil PNJ, yuk kita langsung aja tonton videonya. Politeknik Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan mencetak sumber daya manusia yang siap kerja di dunia usaha dan dunia industri. Sebagian besar lulusan Politeknik Negeri Jakarta memiliki masa tunggu untuk bisa bekerja kurang dari 3 bulan, baik di perusahaan nasional maupun multinasional, di dalam dan di luar negeri. Kami mampu mendidik dan melatih mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul, sesuai kebutuhan industri dan berdaya saing global. Karena kami menerapkan sistem pembelajaran yang menggabungkan ilmu dan teknologi dengan komposisi praktek 40 hingga 60%. Didukung oleh 360 dosen tetap, memiliki keahlian dan kompetensi yang bersertifikasi nasional maupun internasional, serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi, kerjasama teaching industry dengan perusahaan nasional dan multinasional, serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh setiap program studi. Teknik Sipil PNJ memiliki beberapa keunggulan dalam laboratorium konstruksi dan laboratorium uji. Untuk pusat unggulan teknologi, didukung Structural Health Monitoring System dan Field Investigation. Misalnya, menguji kinerja jembatan baja dengan loading test berbasis lab view dan menguji ketahanan miniatur bangunan gedung tinggi terhadap getaran pada sumbu horizontal. Kami juga memiliki alat fatik yang di Indonesia hanya ada 3 saja. Tersedia lab scaffolding untuk kerjasama pelatihan dan tersedia alat pundit dan NDT untuk menguji kekuatan beton yang terbaru serta lab beam tekla. Kami juga memiliki
beberapa kerjasama link and match dengan industri, yaitu yang pertama kerjasama dengan PT Trakindo Indonesia. Kemudian yang kedua, kita punya kerjasama dengan PT Holcim, yaitu untuk teknik industri pengolahan semen. Yang ketiga, kita punya kerjasama dengan PT Badak Natural Gas di Bontang, kerjasama di bidang teknik kilang dan pengolahan gas. Kemudian yang keempat, kita kerjasama dengan PT Garuda Maintenance Facility untuk program teknik perawatan dan perbaikan pesawat udara. Semua program di jurusan Teknik Elektro didukung dengan sarana laboratorium dan workshop sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu unggulan laboratorium saat ini adalah PUTOI, atau Pusat Unggulan Otomasi Industri Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sistem ini mengintegrasikan sistem SCADA, teknologi informasi, teknologi komputer, dan teknologi jaringan komunikasi data yang diterapkan pada miniatur industri otomasi pengolahan air atau water treatment. Selain itu, sebagian praktek, tugas akhir maupun skripsi yang dibuat oleh mahasiswa telah menerapkan teknologi smart dan IoT. Dengan begitu, jurusan Teknik Elektro telah masuk pada revolusi 4.0. Di jurusan akuntansi kami juga mempunyai Bank Mini, di mana Bank Mini itu kami jadikan sebagai lab untuk program studi keuangan dan perbankan, baik itu D3 maupun sarjana terapan, dan juga keuangan dan perbankan syariah. Untuk bidang komputer jaringan, kita membekali mahasiswa itu dengan sertifikasi Cisco. Untuk bidang programming dan database, kita membekali mahasiswa itu dengan sertifikasi Oracle. Dan untuk bidang multimedia, kita membekali mahasiswa itu dengan sertifikasi Autodesk. Program studi yang diunggulkan adalah MICE, yang merupakan program studi sarjana terapan, dan MICE adalah merupakan program studi pertama yang ada di Indonesia, didirikan dan merupakan program studi yang menangani tentang event sesuai dengan judulnya, yaitu Meeting, Incentive Travel, Convention, and Exhibition. Mesin Heidelberg ini bisa memenuhi kebutuhan industri printing and packaging berbasis pada ISO 12672. Dengan sendirinya, dengan ISO tersebut, maka mahasiswa kami bisa memiliki daya saing untuk bisa menuju internasional. Keunggulan yang telah dicapai oleh peneliti di Politeknik Negeri Jakarta diantaranya adalah di bidang rekayasa material pada komponen sensor, kemasan yang ramah lingkungan, dan inovasi rekayasa bahan bakar. Serta menghasilkan beberapa paten, diantaranya adalah peralatan pembuatan komposit, peralatan rekayasa bahan bakar, dan peralatan telekomunikasi. Sementara, di bidang pengabdian pada masyarakat, hingga saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa pihak masyarakat, Pemda, dan Parlemen untuk penerapan teknologi pengolahan sampah kepada masyarakat. Bidang administrasi umum dan keuangan, kami mempunyai tanggung jawab terhadap tugas, layanan, dan pengelolaan SDM, keuangan, aset, sarana, dan prasarana pendidikan, serta pendukung lainnya, untuk mendukung program kerja Direktur tahun 2020-2024 di bidang tata kelola dan menciptakan Smart and Green Campus. Pada saat ini kami sedang membangun sistem terintegrasi yang terkoneksi dengan bidang akademik secara terpadu. Tata kelola keuangan PNJ pada tahun 2021 berupaya merubah status dari Satker menjadi badan layanan umum agar lebih transparan, efisien, dan efektif. Bidang kemahasiswaan, kami berhasil meraih beberapa prestasi, antara lain juara pertama kategori slalom dalam kompetisi mobil listrik nasional, juara pertama desain struktur bangunan tingkat Asia, meraih medali emas cabang karate dan silat pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, serta juara umum Business Administration Competition. Kami juga mengirimkan mahasiswa pada program Student Exchange ke National Tsinghua University of Technology di Taiwan
dan Intermark International Design College di Shanghai, serta membuka kelas internasional yang bekerja sama dengan Management Science University atau MSU dan Asia E-University di Malaysia. Kelas kerjasama ini bertujuan agar para lulusan Politeknik Negeri Jakarta dapat bekerja pada perusahaan asing di mancanegara. Pada mulanya sih saya tidak mengetahui secara detail program studi manajemen keuangan ini seperti apa sih. Tapi setelah saya berkuliah, setelah saya belajar, saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya, yaitu seperti teori-teori tentang investasi, pasar modal, dan juga manajemen keuangan. Saya bangga bisa berkuliah di D3 MP WNBK PNJ. Saya di sini belajar desain grafis, fotografi, animasi, dan sablon. Saya mempunyai impian dan cita-cita menjadi fotografer. Terima kasih. Kami selalu berkomitmen untuk membina calon penerus bangsa yang berkualitas melalui program-program studi unggulan kami di Politeknik Negeri Jakarta. Kami yakin Politeknik Negeri Jakarta adalah tempat yang tepat bagi Anda untuk menitipkan putra-putrinya agar menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter, profesional, berdaya saing global, dan sukses dunia akhirat. Oke, wah udah selesai nih ya videonya. Udah selesai Kak? Oke, udah ya. Nah, kita lanjut mengenai fasilitas di PNJ nih. Jadi teman-teman, fasilitas di PNJ itu banyak banget. Yang pertama ada perpustakaan utama yang nggak kalah bagus nih dan nggak kalah besar juga. Ada perpustakaan utama yang baru saja diresmikan oleh direktur utamanya pada tahun ini nih, tahun 2021. Kemudian ada Masjid Darul Ilmi, ada juga papan tebing Asca Deca, ada bis Politeknik warna kuning, ada fasilitas olahraganya, ada koperasi mahasiswa. Next, ada pusat kegiatan mahasiswa nih, gedung Pusgiwa. Kemudian ada kolam renang. Wah, keren banget nih PNJ ada kolam renang. Mana lagi kan perguruan tinggi yang ada kolam renang. Jadi teman-teman kalau udah capek belajar nih, tinggal nyebur aja nih kolam renang, enak. Kemudian ada 4 kantin nih, banyak banget. Insya Allah nggak bikin desek-desekan ya kalau ngantri makanan. Kemudian ada mesin ATM dan gedung serbaguna yang biasanya digunakan untuk pertemuan atau meeting dan lain semacamnya. Nah, teman-teman yang boleh on cam dulu dong. Biar kelihatan nih cantik gantengnya. Aduh, susah banget ngomong. Nah, kita ada video sarana dan prasarana di PNJ nih. Buat teman-teman yang masih penasaran, seberapa luas sih parkiran di PNJ atau PNJ tuh kayak gimana sih bentukannya? Boleh banget nih, langsung ditonton aja yuk.
Udah selesai. Oke, udah selesai. Gimana nih, keren banget kan PNJ? Kira-kira udah bisa lah ya jadi kampus idaman kalian. PNJ keren banget. Oke, kita lanjut ke kegiatan mahasiswa nih. Nah, kegiatan mahasiswa di PNJ juga banyak banget nih. Yang pertama ada UKM. Kalau di sekolah itu kayak ekstrakurikuler. Kemudian ada KSM dan ada badan otonom. Nah, UKM di PNJ itu yang pertama ada UKM Anjang Sana Sosial. Ini cocok banget buat teman-teman yang punya jiwa ngajar atau suka ngajar atau dulu pernah mau jadi guru nih. Kemudian ada UKM Politeknik English Club atau PEC yang mau belajar bahasa Inggris nih, memperdalam ilmu bahasa Inggris. Kemudian ada Resimen Mahasiswa atau UKM Menwa. Di sini tuh belajar kayak kemiliteran gitu sih, keren banget pokoknya. Terus ada Politeknik Cis Club atau Catur, ada UKM Hikmatul Iman, ada UKM Pesut atau sepak bola, kemudian ada UKM basket, voli, taekwondo, terus ada Politeknik Badminton Club atau disingkat Polbak, terus ada mahasiswa pencinta seni dan kreativitas atau disingkat Pankreas. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang punya jiwa seni banget nih, yang suka nari atau suka nyanyi atau suka fotografer nih. Terus ada Politeknik Radio Station atau disingkat Poros, ada UKM Kerohanian Kristen, ada UKM Kerohanian Katolik, dan UKM Kerohanian Islam. Nah, ada juga KSM. Nah, kalau KSM ini bedanya sama UKM, kalau UKM ini kan menyeluruh ya teman-teman, kayak satu kampus gitu. Kalau KSM itu di bawah naungan himpunan masing-masing jurusan. Jadi yang pertama ada Komputer Student Club, ada Sahabat PNJ, ada Psikorobotik, ada Komik Club, ada Mobil Listrik, ada Bridge and Building Club, kemudian ada Capital Market Student Society atau CMSS. Ini ada di jurusan akuntansi. Terus ada Forum Studi Ekonomi Islam atau disingkat FORSE yang juga ada di jurusan akuntansi. Kemudian yang terakhir ada alat berat. Nah, selain UKM dan KSM, ada juga badan otonom. Nah, badan otonom ini ada di bawah naungan MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, bedanya itu kalau badan otonom itu tidak ada di bawah BEM dan himpunan. Yang pertama itu ada Ascadeca atau Korps Pecinta Alam yang suka mendaki gunung. Nih cocok banget masuk Astadeca. Kemudian ada Gema, Pres Mahasiswa yang mau jadi reporter atau jurnalistik, kayak mencintai dunia jurnalistik banget nih teman-teman, boleh banget masuk Gema. Terus ada Koperasi Mahasiswa atau Kopma. Next, mengenai himpunan mahasiswa. Nah, karena di PNJ itu punya 7 jurusan, jadi himpunan mahasiswanya pun ada 7 nih. Yang pertama ada himpunan mahasiswa teknik elektro, ada himpunan mahasiswa teknik sipil, ada himpunan mahasiswa teknik mesin, ada himpunan mahasiswa teknik grafika dan penerbitan, kemudian ada mahasiswa jurusan akuntansi nih HMJA, dan himpunan mahasiswa administrasi niaga, kemudian ada himpunan mahasiswa teknik informatika. Oke, nih alhamdulillah ini kita udah di ujung materi nih. Buat teman-teman yang masih penasaran mengenai KIPK atau perbedaan lebih lanjut mengenai KIPK, pendaftarannya dan lain-lainnya mengenai KIPK, boleh banget kontak Instagram di @bmgtspnj atau Formadiksi PNJ nih. Nah, buat teman-teman juga yang masih penasaran mengenai PNJ-nya sendiri, kayak UKT-nya atau dan lain-lainnya, ini bisa banget hubungin kontak Instagram @Politeknik Negeri Jakarta atau langsung aja kunjungi laman PNJ nih di pnj.ac.id. Nah, kalau misalnya teman-teman juga udah kayak, wah kayaknya aku bakal masuk ke jurusan akuntansi nih, kayak boleh banget langsung kontak himpunannya di Instagram yang tertera di layar nih. Boleh banget loh di foto atau di screenshot, nanti bisa langsung dihubungin. Oke teman-teman, karena waktu aku juga udah habis, materinya juga udah selesai, pesan aku tetap semangat belajar. Semoga teman-teman
bisa dapetin apa yang teman-teman mau kerja atau mau kuliah, semoga bisa masuk ke instansi atau perguruan tinggi yang baik buat teman-teman. Jangan kasih kendor belajarnya dan minta restu sama orang tua, itu yang paling penting. Oke, selamat berjuang ya para pejuang. Aku tunggu kalian di PNJ. Terima kasih banyak. Aku kembalikan lagi kepada Kak Tri Irma Dinda selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Disa yang telah menyampaikan materi presentasinya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama itu dari Nia Sri Susanti. Mau tanya Kak, kalau untuk kelas kerja sama itu sistem masuknya gimana ya Kak? Apakah sama lewat SNM atau SBM atau ada ujiannya tersendiri? Nah, gimana panitia, ada yang mau menjawab? Oke, terima kasih ya Mia udah tanya. Pertanyaannya bagus banget nih. Untuk program kerjasama sendiri itu punya jalur masuknya sendiri ya Mia. Karena kalau program kerjasama itu kan dapat beasiswa dari perusahaannya. Nah, jalur kerjasama juga nggak bisa untuk mendaftar sebagai mahasiswa KIPK nih. Nah, kalau Mia penasaran tentang program kerjasama di PNJ, bisa banget langsung buka laman penerimaan.pnj.ac.id gitu. Gitu ya Mia. Udah gimana nih? Udah puas belum sama jawabannya? Gimana Mianya, ada? Halo Mia. Halo Mia. Ya, udah Kak. Boleh di-unmute dulu loh. Udah? Udah ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu dari Rada Julian Puspita. Nah, orangnya ada. Pertanyaannya gini nih Kak. Yang pertama itu, potensi akademik yang baik itu dinilai dari apanya ya Kak? Apa prestasi mandiri yang diraih, per tingkat gitu, apa aktif di organisasi dan memiliki sertifikat kegiatan gitu. Gimana Kak Disa? Oke, ini pertanyaan dari Rada Julian Puspita ya? Iya. Oke, halo Rada. Aku mau jawab pertanyaan kamu nih, tapi satu-satu ya, karena pertanyaannya ada 3. Yang pertama, potensi akademik yang baik itu dinilai dari apa ya, Kak? Nah, potensi yang baik itu murni dari nilai selama kita belajar. Kalau lomba dan sertifikat yang didapat itu menjadi nilai plus atau nilai tambah. Gitu. Nah, yang kedua, pertanyaannya, pendaftaran KIPK itu secara keseluruhan dilakukan oleh siswa ya Kak? Jawabannya iya, dilakukan secara mandiri oleh siswa, yaitu dengan mendaftar di laman KIPK. Yang ketiga, itu kan ada timeline pendaftaran KIPK. Itu dari tanggal sekian sampai sekian. Apakah tanggalnya sudah termasuk input data dan lain-lainnya? Jawabannya, ikuti panduannya yang ada di timeline, yang dikasih udah dikasih keterangannya kok. Jadi siapa nih? Jadi Rada juga harus rajin-rajin untuk buka laman KIPK untuk informasi-informasi yang lebih lanjut biar nggak ketinggalan gitu. Jadi lebih baik untuk berkas-berkas yang dibutuhkan itu harus disiapin dari sekarang sih, kayak misalnya SKTM, terus foto rumah, foto keluarga, kakak, terus luas rumahnya berapa, luas bangunan rumahnya berapa gitu. Ya, struk listrik. Gimana Rada? Ya. Sudah? Ya, struk listrik juga. Nah, gimana orangnya ada? Kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan dari Salsa nih. Program lanjutan di PNJ ini apakah hanya untuk prodi teknik mesin atau prodi yang lain juga ya Kak? Oke, terima kasih Salsa sudah bertanya. Iya, sejauh ini untuk program lanjutan di PNJ itu hanya ada satu program lanjutan nih yang tadi aku jelasin, yaitu ada di teknik mesin. Jadi untuk yang lainnya itu belum ada. Gitu ya, Salsa. Halo Salsa, ada di sini? Halo Salsa. Oke. Oke, gitu ya Salsa. Nah, pertanyaan dari Maulia Intani nih Kak. Apakah boleh dijelaskan lebih detail mengenai MES Kak?
Panitia ada mau yang jawab? Oke, tentang MAIS ya. Karena aku juga bukan jurusan MAIS, jadi aku bakal jelasin sedikit aja kali ya. Nah, jadi MAIS itu adalah singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, yaitu jadi yang paling utamanya adalah menghandle sebuah event, mau dari pertemuan meeting, pameran, special event, semacam konser, dan lain-lainnya. Sehingga perjalanannya insentif gitu. Nah, untuk gelar MAIS itu sendiri yaitu sarjana terapan pariwisata. Nah, tambahan juga nih, pada tahun pertama kalian tuh akan belajar dasar-dasar mengenai pengenalan bidang MAIS. Kemudian di tahun kedua akan belajar menyelenggarakan acara lokal seperti meet and greet MAIS atau kuliah umum. Kemudian pada tahun ketiga kalian akan belajar merencanakan sebuah pameran atau konversi dengan membuat sebuah proposal, kemudian dilakukan proses bidding hingga ditemukan suatu pameran proposal yang dapat dilaksanakan pameran dan konversi tersebut. Kemudian pada tahun keempat, kalian akan diterjunkan ke dunia industri melalui program magang dan juga menyusun business plan sebagai tugas akhir dari syarat kelulusan gitu. Ini siapa yang nanya? Halo, yang nanya tentang MAIS, boleh banget di-unmute dulu yuk. Aku mau dengar suaranya. Dia Intani. Orangnya ada. Ya, halo Kak. Gimana Mulia? Udah cukup? Gimana nih? Udah cukup? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget, makasih ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Aini. Yang pertama itu, tadi kan ada persamaan dan perbedaan KIPKA dan bidik misi nih Kak. Jadi, jika kita dapat KIPKA, berarti dapat bidik misi atau bagaimana ya Kak? Mungkin Kakak izin jawab ya. Nah, jadi KIPKA dan bidik misi itu sama, semuanya itu sama. Tapi yang perbedaannya cuma dari namanya aja ya adik-adik. Untuk yang kedua, syarat KIPKA kan harus diterima di PTN atau PTS. Nah, jika kita keterima di PTN atau PTS, kita udah pasti keterima KIPKA-nya atau tidak ya Kak? Atau hanya salah satu syarat saja? Gimana nih, ada panitia yang mau jawab? Izin menjawab, Dinda. Kak Dinda. Ya, silakan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 kan, ya tentunya kalau kita mau dapat KIPK kan harus diterima dulu di PTN atau PTS ya. Kalau yang nggak keterima ya berarti yang nggak dapat KIPK. Nah, tapi apabila kita udah keterima nih, nanti selanjutnya ada seleksi atau verifikasi lagi dari kampus gitu. Jadi kita semacam seleksi kedua lagi gitu, kayak kita ngumpulin berkas, kayak syarat-syarat dari kampus, entah itu pengumpulan ulang berkas lagi kayak SKTM, mengenai data rumah, kelistrikan, dan lain-lain. Seperti itu sih. Apakah menjawab ini? Sudah Kak. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiganya ya. Bentar. Nah, jika kita ikut SBMPTN atau SBMPTN kan bisa gratis nih Kak. Jika kita dapat KIPKA tersebut, KIPKA itu diumuminnya kapan Kak dan di mana? Gitu. Izin menjawab lagi ya. Ya, silakan. Untuk nomor 3, iya tentunya kan kalau SBMPN tahun kemarin nggak gratis ya, yang gratis itu hanya SBMPTN. Tapi untuk tahun ini mungkin nanti sistemnya bisa dilihat di laman yang bersangkutan ya. Terus untuk pengumumannya kita diterima atau tidak itu melalui PTN, melalui kampus yang bersangkutan. Jadi nanti dari kampus, dari pihak kampus bakal diberikan semacam surat keterangan gitu siapa aja yang berhak atau terpilih gitu mendapat KIP kuliah ini. Begitu. Apakah menjawab?
Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Sebagai tambahan tuh kalau angkatan kita diumuminnya pas udah berapa bulan kuliah ya, Kak? Berapa minggu kuliah ya? Ya, jadi ada waktu gitu baru diumumin. Oke, Kak. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan dari Maisarah. Nilai rata-rata untuk bisa masuk PNJ dari berbagai jalur yang tersedia itu berapa aja ya, Kak? Terima kasih. Gimana panitia, ada yang mau jawab? Oke. Maisaro ya yang nanya. Halo, Maisaronya ada? Oke, ada ya. Halo Maisarah. Makasih udah nanya. Jadi nilai untuk masuk PNJ itu tidak diketahui secara jelas, jadi panitia juga nggak tahu nih. Cuman pihak dari PNJ-nya aja yang tahu. Tapi kan kalau misalnya kita mau aman, itu kalau saran dari panitia itu nilainya 8 ke atas gitu. Kan juga rata-rata kalau penerimaan di kampus-kampus itu kan 7,5 atau 8 ya. Jadi ya sekitar segitu sih. Gimana Maisarah? Adik-adik yang lain masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada pertanyaan langsung on mic aja ya. Nggak usah nggak usah di-chat. Gimana Maisarah? Kurang terdengar nih, maaf suaranya kecil banget. Maaf Maisarah, kayaknya diketik aja kali ya, soalnya suaranya kecil banget nih, maaf. Nah, sambil menunggu, adik-adik silakan udah boleh isi absen ya yang udah dikirim sama Kak Nurul di link Zoom. Gimana adik-adik, masih ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi nih. Gimana Maisarah, sudah? Belum ya? Oh, sudah. Oke, sama-sama. Masih kembali Maisarah. Sebelum Kakak tutup sesi tanya jawabnya, ada pertanyaan yang kelewat nggak ya? Halo adik-adik atau kakak panitia, ada pertanyaannya yang terlewat? Sudah semua tanya, Kak. Oh, oke. Kita tutup aja ya sesi tanya jawabnya. Nah, adik-adik nanti yang misalnya tiba-tiba muncul pertanyaan lagi nih, silakan DM kami di kontak yang tertera, itu ada bmgts.pnj, ada Politeknik Negeri Jakarta, ada Formadiksi PNJ. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat oleh panitia kepada pihak sekolah. Kepada panitia silakan ditampilkan. Baik, untuk kembali Kakak ingatkan bahwa acara ini tidak akan terlaksana tanpa adanya sponsor kita, yaitu lulusnegeri.com dan media partner kita Gema PNJ. Nah, adik-adik nanti bisa lihat nih di lulusnegeri.com itu banyak sekali ya, ada TO-TO untuk
masuk perguruan tinggi negeri di sini ya. Nah, kakak ingatkan juga jangan lupa buat upload Twibbon karena nanti kita akan ada pengumuman pemenang Twibbon terbaik di Instagram. Mbak, udah kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu promosi tryout premium BMGTS 2021. Adik-adik yang mau ikutan kali ini boleh langsung mendaftar ke link yang udah disediakan panitia. Segera daftar ya karena kuotanya terbatas. Dan jangan lupa ikuti tryout ini karena dia gratis ya kakak panitia. Oke, kita on cam dulu yuk semua untuk keperluan dokumentasi nih. Yang bisa on cam ya. Yuk on cam dulu yang cantik, yang ganteng. Pada malu, Kak. Jangan malu, nanti kan bisa dilihat di Instagram BMGTS nih. Ayolah, nggak usah malu-malu. Ada Mukti. Login. On cam, masih banyak banget nih yang belum on cam. Pada malu, Kak. Nggak usah malu. Orang cantik-cantik ngapain malu? Gimana panitia udah di screenshot? Ayo on cam dulu yuk. Apa-apa dari saya ya, teman-teman. Senyumnya semuanya. Senyum ya. Ini untuk slide 1 dulu nih. Ayo gaya bebas, senyum. Keluarin gaya andalannya dah. Ayo, saya hitung ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya slide kedua ya. Lagi nih, gaya lagi. Siapa tahu nanti mukanya ada di slide kedua kan gak ada yang tahu. Ayo. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Terima kasih semua. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih semuanya. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Akhir kata, kakak selaku MC BMGTS 2021 mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir serta panitia yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman serta Bapak Ibu sekalian. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya dan panitia BMGTS 2021. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Thank you.